Gatin sih sebenarnya. Karena kan lo tahu gue sering cerita sama lo. Dia kayak gimana. Itu dia ketahuan keempat kalinya selingkuh. Sampai bener-bener nikahin tuh perempuan. Kalau yang kemarin-kemarin kan lu megang HP-nya si ini. Mantan laki lu ini. Enggak megang. Kalau gue tahu dia selingkuh tuh. Namanya gue bini hampir 10 tahun ya tinggal bareng. Gue tahu gerak-gerik dia berubah beda-beda sama gue dan anak-anak. Handphone yang tadinya nggak pernah diumpetin, ya kan? Tidur biasanya minta temenin di kamar sebelah nih nggak pernah. Tapi dia cerita sama orang katanya gue nggak pernah tidur bareng, nggak pernah nemenin, padahal dia sendiri yang tidur di kamar sebelah. Gue ngontrak satu. Enggak, belum itu. Kejadian ketahuan itu kan habis lebaran kan? Habis lebaran kita tuh Idul Fitri. Habis lebaran kata gue kok gue lebaran tuh ke rumah keluarganya dia. Kok tumben dia anak gak pernah bawa handphone kalau keluar sama gue. Terus tiap anak gue minjem handphonenya dia, kok tumben dia gak pernah mau ngasih. Biasanya dia paling aktif ngasih anak main handphone kalau lagi di luar rumah. Ya gue sebagai istri punya insting yang gue namanya perempuan, bener gak sih men? Nah terus pas lebaran itu gue nanya lagi, handphone kamu mana ya? Itu anak kasihan, anak teman-teman main HP, pinjemin apa? Oh iya, handphone aku di rumah lagi dicas. Dia bilangnya kayak gitu. Logika dong, gue pergi lebaran dari pagi, dia tahu bakal balik malam, masa dia ngasih handphone? Bener nggak? Logika nggak? Nggak meleduk tuh handphone. Nah pas balik tuh gue malam men, jam 9 malam dari rumah nyokapnya dia tuh di Google. Pas gue balik, gue turun dari motor, nggak tahu kenapa naluri gue tuh langsung pengen buru-buru ke kamar, pengen nyari handphonenya dia, bener nggak sih dicas? Ternyata nggak dicas men. Dia langsung jalan cepet banget ke kamar, ngambil handphonenya ada di bawah baju. Ada di bawah baju. Nah pas di bawah baju itu langsung gue ambil dong, katanya dicas. Gue bilang, oh iya lupa lupa, aku pikir dicas, katanya ada di locker. Dia bilang gitu. Udah mulai curiga dong, makin gak masuk akal. Coba sini lihat handphonenya, emang ada apa? Gue bilang. Gue buka chatannya, begonya gak dihapus. Ada chatan lah tuh. Ternyata si anaknya Gundik itu WA begini, Om, aku lagi sakit, antar aku ke klinik dong. Iya, bilangin mama nanti om anterin ke klinik ya. Mama lagi apa? Gue baca lagi, Om aku pengen dibeliin iPhone dong kayak mama, biar aku punya iPhone. Iya ntar om beliin ya. Di situ tuh gue udah geget, kesel, emosi. Kenapa sih keulang lagi? Kenapa sih lu selingkuh lagi gitu loh? Ya pada situ gue emosi dong. Bener nggak? Seorang istri wajar kalau gue marah. Kok gue banting barang-barang dong. Habis banting barang-barang, hah? Di kontrakan kan gue belum bisa kan. Pas udah kayak gitu ya udahlah, huru-hara gue telepon lah keluarganya, gue suruh datang ke gue, ke kontrakan gue nih. Maksudnya gue biar lu tahu nih anak lu tuh kayak gitu kelakuannya gitu loh. Ternyata dari pihak keluarganya nggak ada yang membela gue dan anak-anak gue, malah membela anaknya. Ngerti nggak sih lo? Ya, dia merasa bahagia langsung lah. Iya kan anjing, akhirnya dia nggak terima, emaknya malah nyuruh laki gue buat nyerain gue. Ya udah gue bilang udah ceraiin, gue bilang. Ngapain gitu, gue udah diselingkuhin berkali-kali. Ya iya kali, masa gue harus legowo mulu? Bener gak sih? Akhirnya udah langsung deng. Iya akhirnya deng gitu aja. Dia pergi ke rumah nyokapnya. Ternyata dia kumpul kebo lah sama si Gundik perempuan itu di rumah perempuan Gundik itu di Bulak Perwira. Sakit gak lo? Yang video yang pernah gue bikin status tau gak? Nah itu ternyata dia lagi kumpul kebo dan posisinya dia belum menikah men. Itu gue lebrak tuh lebaran haji. Abis lebaran haji selang 2 hari dia nikah siri di rumah si Gundik laki-laki itu. Nikah pun nikah siri. Karena posisinya si Gundik betina itu yang perempuan itu belum cerai secara negara sama si suaminya. Ngerti gak lo? Berarti memang mereka berdua. Pengadilan nggak bisa. Nggak bisa begitu. Karena memang dia udah menggatal dua-duanya. Ya mau nggak mau dia harus nikah gitu loh men. Ya namanya orang udah menggatal kan ya. Dia takut digerebek juga kali di Bulak. Jadi mau nggak mau dia nikah siri dulu. Yang penting punya surat lembar kertas gitu loh. Effort banget gue ya. Jadi emosi lagi. Men, tambahin batu es. Dulu kan men. Nih, amer putih. Tadi dulu. Kenceng banget anjing.
Kencang amat kan. Jadi gitu guys ceritanya. Buat kalian yang kepo tuh, buat teman-temannya Rafli juga yang suka pada kalau gue lagi live nanya Mamang mana, Mamang sehat nggak? Gue nggak tahu, karena gue udah nggak sama dia. Jadi jangan nanya-nanyain si laki-laki gundik itu sama gue. Oke. Gue sama dia udah lows. Halo. Dan udah bukan urusan gue lagi. Laporan lah sama si gundik betina itu di Bulak Perwira. Ya. Sekarang istri barunya, pernikahan yang ketiga kalinya sama dia. Silakan monggo. Kalau carilah dia. Media sosialnya sendiri Jangan nanya sama gue. agar kalian tahu perkembangan. Itu ya guys. Jadi kalau si gundik laki-laki itu diklikin gue a i u e o gue nggak peduli. Ya, oke. Tong kosong nyariin bunyinya. Itulah si gundik laki-laki ngomongin keburukan gue tanpa ada buktinya. Gue menceritakan dia fakta dan ada buktinya. The real. Jadi nggak usah bilang gue fitnah segala macam sono sini nggak fitnah, itu fakta. Jadi jangan ngomong fitnah. Fitnah itu nggak ada bukti. Kalau bukti namanya bukan fitnah. Benar nggak? Si gundik betina itu kan sering live juga tuh di TikTok. Sering scroll TikTok dong. Gue yakin pasti video gue FYP di TikTok lo, nggak mungkin. Tadi kalau dia udah kepo akun Apalagi sih nongol terus. Ntar di sini nih, gue posting nih video ini. Biar kencang-kencang kau sekalian. Ini udah smart. Itu guys. Di MTR. Susah kalau ngomong sama orang. Otaknya selangkangan pemulu pada. Sama-sama otak-otak selangkangan tuh si gundik perempuan dan si gundik lanang itu. Nih gundik laki, ngurusin no anak lo yang perempuan. Lu telantarin no di rumah neneknya. Lu masih kasihkan. Minta suaranya. Ini for again ya? Hah? For Feng. Gue nyebutnya for again. Gue nyebutnya for again. Dah suaranya meminta, dah suaranya. Walaupun badan lu dilumuri jilbab, sejilbab, tapi hati perilaku lu tuh nggak sesuai. Nggak semua orang yang dibaluri jilbab dan kopiah itu baik. Akhlak orang itu nggak tergantung dari penampilan. Kan tuh bekas gue.